Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 187. Aku gak mau nentuin jodoh anak-anak teh. Menurutku mereka nanti bisa menemukan sendiri jodohnya. Itu sih terserah kamu ya. Kalau teteh mah udah menemukan jodoh untuk Unaya nanti. Jika dia sudah besar, suami teteh juga setuju. Yulia tersenyum kecil. Kakak iparnya ini memang keluarganya turun-temurun menikah atas dasar dijodohkan. Jelas Unaya pun pastinya nanti akan dijodohkan. Yang pasti jodohnya itu harus paham agama dan seorang Gus. Kapan si Hasan dan Hussein besar? Aku benar-benar gak sabar lihat mereka tumbuh jadi dewasa. Pasti akan membanggakan kamu dan tidak akan membuat kamu kecewa, Yulia. Amin, Allahumma amin, teh. Sekarang aku tidak akan takut salah mendidik anak-anak. Karena dibantu sama Mas Ikram juga. Teh Yeng. Zayan Ataraihan Mahafir, lelaki jangkung yang kini tingginya sudah mencapai 192 cm itu kini telah menjabat sebagai CEO muda di perusahaan Mahafir Group, sekaligus tengah menempuh pendidikan di universitas ternama di kota ini. Dia mengambil jurusan bisnis. Karena ayahnya sudah meninggal dunia dan semua pekerjaannya harus dia ambil alih. Mau tak mau Zayan melakukan kewajibannya sebagai seorang anak berbakti untuk meneruskan bisnis ayahnya lebih lanjut. Tentu saja dia tidak sendirian, ada sekretarisnya yang banyak membantu. Edward, namanya, dan sekretaris keduanya yaitu Raisya, seumuran dengannya. Kini Zayan keluar dari kamar mandinya. Dia langsung memakai kemeja putih dan jas kantornya yang sudah tersedia di atas kasur. Menatap tubuhnya di cermin, wajahnya benar-benar banyak berubah setahun ini. Dia semakin tampan dan rahangnya tegas. Tidak lupa tubuhnya menjadi kekar karena dia rajin olahraga di ruang gymnya tiap minggunya. Menjalani kehidupan baru ternyata tidak semudah itu. Aku merindukan pesantren dan teman-temanku, gumamnya menghela nafas kasar. Dirinya benar-benar tidak punya waktu bulan ini untuk pergi ke pesantren tempatnya pernah diajar. Tuan Zayan, pagi ini Anda harus pergi meeting. Waktunya 20 menit lagi, bisa kita langsung pergi sebelum telat, ucap Raisya dengan sopan. Zayan menatap ke belakang, di mana sekretaris perempuannya baru saja datang ke kamarnya. Raisya, sudah saya katakan ketuk pintu sebelum masuk. Jangan datang tiba-tiba ke kamar pribadi saya. Raisya buru-buru meminta maaf. Dia selalu ceroboh. Padahal sudah 2 bulan bekerja dengannya. Keluar sekarang. 5 menit lagi saya akan menyusul. Baik tuan. Zayan memakai jam tangannya itu lalu memasang dasinya. Matanya menangkap. Ponselnya terdapat notifikasi di grup WhatsApp para pencari jodoh. Itulah nama grup yang dibuat oleh Baya. Cukup menggelikan namanya. Tapi mereka memang saat ini sedang mencari jodoh. Baya, assalamualaikum. Sobahul khair para pencari jodoh Rion, waalaikumsalam. Pagi juga calon penghuni neraka. Ryan, astagfirullahaladzim, ketikan antum dijaga ya Rion. Ingat setiap perkataan itu. Doa. Rion, afwan Ustadz Ryan wakakau. Tanpa sadar Zayan terkekeh kecil, dia segera mengetik sesuatu. Gue mau luangin waktu gue yang padat. Sore ini kita harus pergi ke pesantren. Gue dapat kabar katanya Ustadz Ikram kembali. Dia ditemukan di desa Trikala dan sekarang hilang ingatan. Itulah kira-kira yang dia ketik. Dan tak lama kemudian dia mendapatkan balasan jika ketiga sahabatnya itu akan datang juga sore ini ke pesantren. Baya, gaslah. Aku rindu Baby Acan sama Ucen. Rindu juga Ustadz Ikram. Sekalian Zai temui Ustazah Maryam, jangan lupa di sana. Kamu gak saset jadi cowok,
Kalau dia dilamar sama cowok lain gimana? Nangis darah nanti kamu. Ryan, tahu nih Zayan. Antum suka kan sama Maryam? Atau malah suka sekretarismu itu siapa namanya ana lupa, yang setiap saat selalu bersama kamu selama 2 bulan ini. Ryan, nama sekretaris Zayan itu Raisya, perempuan ceroboh tapi gemesin orangnya. Ya jelas kalau kata aku mah Zayan pilih Raisya, secara dia kan tipe idamannya. Lucu, ceroboh, dan juga tubuhnya seksi. Ryan, astagfirullahaladzim istighfar Ryan. Baya tapi mendingan Maryam menurutku. Dia tipe perempuan idaman. Dewasa iya, penghafal Al-Quran iya, bisa masak iya, dan yang paling terpenting dia perempuan solihah pasti bisa mengurus suami dan juga mendidik anak-anaknya nanti. Sekarang kan dia sudah jadi ustazah. Kenapa mereka selalu membahas 2 perempuan yang sama setiap saat? Jengah. Zayan akhirnya dia memasukkan ponselnya itu ke saku jasnya, lalu pergi dari kamar. Tuan sarapan pagi dulu, ujar Raisya berjalan di sampingnya. Kamu sudah sarapan? Belum tuan, tadi saya terburu-buru datang ke sini takut telat jadi gak sempat sarapan. Hehehe. Zayan hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia duduk di kursi makan, di mana sudah ada banyak makanan yang tersaji oleh chef yang dia pekerjakan di rumahnya. Kamu duduk dan bantu saya habiskan makanan di atas meja. Saya tidak akan mampu menghabiskannya jika sendiri. Mata Raisya berbinar, dia langsung duduk dan makan paha ayam yang sejak tadi dia inginkan. Baca doa dulu Raisya. Maaf tuan kebiasaan. Sekarang dibiasain, baca doa sebelum makan itu harus. Raisya mengangguk paham, dia menggulung rambutnya yang tergerai lalu mulai makan paha ayam kesukaannya. Selesai makan Zayan tiba-tiba bertanya. Kabar Edward bagaimana? Dia sudah 2 hari tidak bekerja. Apa pinggangnya masih sakit? 2 hari lalu sekretaris pribadinya itu jatuh dari tangga, karena itulah Raisya harus menjadi sekretaris pribadinya selama 2 hari ini, bukan hanya sekretarisnya di kantor saja. Masih tetap sama tuan, Edward tidak bisa beranjak dari kasurnya. Mungkin sebulan. Untuk pemulihan. Zayan menghela nafas panjang. Dia harus dirawat ke rumah sakit karena saya. Seharusnya saya yang jatuh saat itu, tapi Edward malah menarik saya dan dialah yang harus terjatuh. Tepatnya di tangga darurat yang ada di perusahaannya. Karena liftnya rusak saat itu. Membuat mereka harus menuruni anak tangga. Dan berakhir dirinya kehilangan keseimbangan sebab berjalan sambil menatap ponsel. Untung saja dia sempat ditarik untuk berdiri tegak, berakhir sekretarisnya lah yang harus jadi korban. Sore ini saya akan pergi ke pesantren Ar-Rahman, kamu ubah kembali jadwal saya sore ini agar bisa kosong. Baik tuan Zayan. Tapi itu anu tuan. Ya, boleh saya ikut. Saya selalu penasaran tentang pesantren seperti apa suasananya. Maaf lancang, tuan. Tidak masalah Raisya, kamu bisa ikut. Nanti saya akan suruh bawahan saya untuk membelikan kamu gamis dan kerudung karena di pesantren itu kita harus memakai pakaian tertutup. Mata Raisya berbinar. Dia tidak sabar datang ke tempat tertutup itu yang membuatnya selalu penasaran sebab tuannya ini lulusan dari sana dan selalu mengagumkan tempat ini. Tring. Mas Ubi, Assalamualaikum sayang, Mas sedang ada di perjalanan pulang. Kamu mau titip apa? Itulah kira-kira pesan dari suaminya dan langsung saja Yulia jawab jika dirinya ingin memakan makanan pejalan kaki 5. Hati-hati Mas Ubi ku bawa mobilnya. Yulia mengirimkan pesan seperti itu. Ya, suaminya memang membawa mobil ke cafe-nya itu, tentu saja mobil yang lama.
Ia tidak menjualnya sebab dirinya pun selalu menggunakan mobil putih suaminya jika ingin keluar bersama si kembar. Walaupun suaminya hilang ingatan, tapi ternyata dia tidak lupa caranya menyetir. Acan sama Ucen gak sabar ya nunggu Abi pulang. Gemes banget sih kalian berdua pakai baju kodok kayak gini. Mirip pangeran kodok jadinya. Canda-canda, kalian mirip. Pangeran berkuda kesayangan Emi. Yulia berniat ingin menggigit pipi si kembar, tapi akhirnya urungkan dan hanya ciuman gemas saja dia berikan. Assalamualaikum Yulia. Selamat sore, sapa Maryam naik ke anak tangga menuju dalam. Di mana di teras depan ada Yulia dan kedua anaknya tengah berjemur sore. Waalaikumsalam Ustazah Maryam. Widih sekarang sibuk banget ya ngajar sampai gak ada waktu buat ketemu aku sama jenguk anak-anakku. Perempuan pemilik wajah teduh itu tertawa kecil lalu duduk di dekat Yulia dan memangku Hussein sebab anak kedua Yulia ini selalu opet dengan siapapun. Terbalik dengan Hasan. Jangan panggil aku Ustazah, Yulia. Panggil namaku aja. Maaf ya, para santriku lagi ujian jadi aku baru sekarang bisa temui kamu. Aku tuh lagi kangen si kembar gemes ini, apalagi Ucen. Maryam mengusap kedua pipi di kembar dengan gemas. Iya deh Maryamku. Ah iya, di mana Hawa? Dia kan setiap sore selalu anterin makanan di Dokter Adam, seharusnya dia kelihatan di sekitar pesantren, tapi kok sekarang gak ada. Orang yang mereka bicara tiba-tiba saja datang. Hawa memakai abaya hitam dengan kerudung krimnya, terlihat dia membawa rantang kosong, menandakan dirinya telah pergi ke UKS, di mana tunangannya berada. Setelah mengucapkan salam dan keduanya menjawab, mereka seketika berpelukan. Kayak ada yang kurang. Irma sama Gendis gak ada. Kangen mereka aku tuh, ucap Hawa. Sama, aku juga kangen mereka. Tapi kan mereka ada di desa masing-masing, ujar Maryam. Si kembar makin hari makin gembul ya. Pipinya cubi banget, gemesin. Hidung, mancungnya ini sama bibirnya juga. Hawa yang suka anak kecil langsung saja mencium pipi mereka. Makanya cepat nikah sama Dokter Adam, jangan dilama-lamain biar segera punya anak. Sahut Yulia. Enak loh nikah tuh, walaupun pasti ada fase sedih-sedihnya. Tapi lebih banyakan enaknya. Apalagi kalau nikah sama yang paham agama. Masya Allah, pernikahan yang diinginkan dan diidam-idamkan semua orang. Maryam berkata penuh keinginan besar untuk segera menikah, tapi sayangnya tidak ada yang srek di hati. Semua pria yang melamarnya dia tolak sebab hatinya selalu saja ragu. Dia tengah menunggu seseorang yang pernah banyak membantunya di saat masa sulit, namun sampai sekarang lelaki itu belum pernah melamarnya. Apa ada yang lelaki itu sukai? Semoga saja tidak. Kita tuh cari pria yang mau diajak nikah, yang paling penting itu harus paham agama. Kenapa? Karena nanti suami bilang kamu sudah salat belum? Terus kita jawab, belum. Suami berucap lagi, kalau belum cepat ambil wudhu mas yang imamin agar dapat pahala banyak. Setelah itu murojaah bareng, dengerin suami ceramah. Masya Allah, sungguh pernikahan yang diinginkan. Yulia hanya bisa terkekeh mendengar perkataan dari Hawa. Ia menikah dengan pria paham agama itu benar-benar Masya Allah banget. Apa-apa lakuin berdua. Aku bisa dikatakan perempuan beruntung memiliki suami seperti Mas Ikram. Udah seorang ustaz, lulusan Kairo, dan mapan lagi. Gak kayak aku yang banyak kurangnya hehehe. Suamimu juga beruntung memilikimu Yulia, sahut Maryam dibalas anggukan dari Hawa. Beruntung apanya? Aku waktu nikah sama Mas Ikram hanyalah cewek berandalan loh, dan hanya tamat SMA aja. Jika aja Mas Ikram gak menikah denganku,
aku pasti akan tetap jauh dari Tuhanku dan tidak akan pernah merasakan bahagia indahnya pesantren, bahkan dicintai seluar biasa itu oleh Mas Ikram. Allah begitu baik padaku. Ini sudah takdir, anggap saja Ikram itu sebagai jembatan menuju jalan perubahanmu. Ustaz Ikram tidak pernah melihat orang dari statusnya apa, tapi dia melihat isi hatimu yang tulus. Jangan merendahkan dirimu sendiri lagi Yulia, kamu itu luar biasa apa adanya. Benar. Kan Hussein, Emi kamu begitu luar biasa. Hussein mengangguk walaupun tidak mengerti. Tiba-tiba saja Hasan berdiri dari pangkuan Yulia, membuat mereka berseru tidak menyangka. Masya Allah Hasan udah bisa berdiri sekarang ya. Kompak Hawa dan Maryam bertepuk tangan. Dan selanjutnya anak itu menggoyangkan pantatnya ke kanan dan ke kiri. Seketika mereka tertawa tidak menyangka. Siapa yang ngajarin goyang pantat gitu? Emi kamu ya? Heh mana ada, aku gak pernah ngajarin Hasan goyang loh. Yulia berusaha menyangkal, memang benar dirinya tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Tunggu ini pasti yang ngajar Omar. Memangnya, siapa lagi jika bukan Omar? Yulia yakin adik iparnya lah yang mengajarkan goyangannya pada anak pertamanya ini. Gemes banget. Wajahnya tanpa ekspresi tapi tubuhnya goyang gitu. Lihat Hussein. Juga berdiri. Ya Allah, dia ikutin abangnya goyang, lihat. Hussein tertawa sambil bertepuk tangan, dan terus menggoyangkan pantatnya ke kanan dan ke kiri. Setelah itu tubuhnya kehilangan keseimbangan, untuk saja Maryam dengan sigap menahannya. Twinsmu ini benar-benar gemesin Yulia. Besar nanti pasti bakalan jadi dua cogan, idaman kaum Hawa. Semoga aja tidak jatuh cinta pada cewek yang sama. Orang yang kembar, kan selalu punya tipe idamannya sama. Mereka terus mengobrol dengan hangat di teras dalam, dengan cemilan dan juga teh manis yang baru saja dibawakan oleh Abdin Dalem. Tiba-tiba mobil putih dan mobil hitam masuk ke pesantren dan berhenti di depan Dalem. Yei Acan Ucen, Ubi kalian udah pulang. Tapi mobil hitam di belakang siapa ya? Yulia berseru. Mereka bertiga berdiri dengan Hussein di gendongan Maryam dan Hasan di gendongan Yulia. Pintu dari kedua mobil itu terbuka secara bersamaan. Ikram keluar dengan jubah hitamnya sambil memegang plastik yang berisikan jajanan untuk istrinya bersama Rafael. Di mobil satunya lagi ada Zayan yang memakai koko putih serta celana hitam, disusul oleh Baya, Ryan dan juga Rion. Tak lupa sosok perempuan asing di samping Zayan. Yulia yang sejak tadi membuka cadarnya seketika memasang kembali cadarnya itu. Lalu dia menatap suaminya yang berjalan mendekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompak ketiganya menjawab. Udah mas duga kamu masih ada di pesantren, makanya mas langsung ke sini gak ke rumah dulu. Ini jajanan yang tadi kamu pesan sayang. Yulia menerima sambil menyalimi tangan suaminya. Setelah itu Hasan diambil alih. Mereka berempat katanya alumni dari pesantren ini. Tadi ketemu di jalan dan ceritain jika dulu mas dekat dengan mereka dan pernah jadi guru mereka juga. Dan sekarang mereka merindukan pesantren karena itulah datang ke sini, jelas Ikram. Keempat pria itu mengucapkan salam dan mereka kembali menjawabnya. Yulia salah fokus pada sosok perempuan bergamis dan berkerudung pasmina yang hanya dililit saja, walaupun seperti itu lehernya terlihat bahkan rambutnya pun terlihat. Mengingatkannya pada sosok dirinya dulu. Bagaimana kabar kalian bertiga? Tanya Baya menunduk pandangan. Alhamdulillah kami baik. Yulia kamu banyak berubah, ujar Zayan tersenyum manis lalu menatap sekilas Maryam yang tengah bermain dengan Hussein. Siapa perempuan di sisimu Zai? Itu calon istrimu kah? Tanya Yulia yang tidak bisa menahan mulutnya itu. Bukan,
Calon istri saya kan ada di samping kamu Yulia. Berada di samping. Yulia menatap ke sampingnya ada Maryam sedangkan Hawa ada di belakang. Maryam yang mendengar pun berusaha tidak salah tingkah, dengan mengajak main Hussein. Si Zai ngegas juga ya, bisik Baya pada Baya dan Rion. Padahal pas di grup perasaan gak. Jangan bercanda padaku Kak Zayan. Kita tidak sedekat itu, ucap Maryam berusaha menjaga dirinya dari namanya kejahilan Zayan. Lelaki itu tidak bisa dipercaya, selalu bercanda dalam setiap perkataannya. Zayan tersenyum semakin lebar. Saya serius tidak bercanda. Ya kita memang tidak sedekat itu, tapi nanti kita pasti akan dekat jika sudah menikah. Maryam menunduk dalam-dalam sambil mencium pipi Hussein, berusaha untuk tidak tersenyum. Ternyata Zayan serius tidak bercanda. Jangan godain sahabatku. Kalau kamu menyukainya cepat lamar Zai. Kayak dokter. Adam tuh saset banget orangnya langsung lamar. Walaupun nikahin Hawanya lama banget. Yulia menyahut. Sudah-sudah sebaiknya kita masuk ke dalam. Abis saya pasti merindukan kalian. Instruksi Ikram, terlebih dahulu membawa istrinya dan anaknya digendongannya masuk ke dalam. Tuan jadi ini perempuan itu yang Tuan sukai? Tanya Raisya tersenyum kecil melihat pilihan bosnya ini yang begitu cantik wajahnya pun menenangkan untuk dipandang. Insya Allah doakan aja Raisya. Raisya mengangguk penuh semangat. Dia bahagia jika bosnya ini segera menikah. Tentu saja agar ada istri yang menemaninya setiap saat di rumah. Dia merasakan kasihan dengan bos baiknya ini yang selalu sendirian di rumah, tidak ada teman untuk diajak ngobrol. Walaupun ia sekretariannya sekalipun tapi mereka berdua mengobrol hanya masalah bisnis saja. Tuan nanti saya bisakan melihat-lihat pesantren ini. Boleh Raisya. Cuaca sore ini mendung. Awan pun gelap dan menutupi cahaya mataharinya. Bara berada di atas Masjid Istiqlal, tengah melihat bagaimana orang-orang muslim melaksanakan salat asyar. Ketika suara azan dan sholawat Nabi terdengar di telinga gue, hati gue selalu menenangkan, gumamnya, mengusap rambutnya ke belakang. Hei anak muda, kenapa kamu berdiri melamun di sini? Ayo ikut salat bareng saya. Ajak seorang pria yang memakai sarung hitam dan koko merah. Bara meringis, duluan aja pak. Salat itu gak boleh ditunda-tunda anak muda. Bara banyak bisa tersenyum. Dirinya belum menjadi mualaf, dia masih menetapkan hatinya. Walaupun beberapa kali pernah melakukan salat dan mengaji, diajarkan oleh Gus Hilmi. Sekarang Bara berada di sekitar Masjid Istiqlal untuk menenangkan hatinya. Entahlah, tempat ini selalu membuat hatinya tenang, di saat rasa sakit berharap pada manusia kembali mengecewakannya.